Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinastika merupakan salah satu event seminar nasional di STEMIC Sena Nusantara Surakarta yang telah berjalan selama ini dengan diskusi keilmuan di bidang teknologi informasi. Dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, memaksa semua orang memiliki kebiasaan baru untuk lebih ketat dalam hal kebersihan dan menahan diri dari berbagai macam aktivitas di luar rumah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Social distancing dan work from home. Sinastika di tahun ini tentu akan sangat sulit dilaksanakan. Tetapi jika kita berusaha, tentu semua ada jalan. Ketika kita tergerak untuk membantu dari apapun yang kita mampu, maka STEMIC Sena Nusantara sebagai institusi pendidikan dalam pandemi ini ikut bergerak untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui seminar Sinastika yang akan dilakukan secara daring dan berseris. Donasi dihimpun dari peserta seminar yang akan disalurkan untuk bakti sosial peduli COVID-19. Mari bergerak bersama untuk melawan COVID-19 dari apa yang kita bisa. Selamat mengikuti seminar Sinastika STEMIC Sena Nusantara, saya ikhlas menuju agungin rakyat Nusantara. Oke, monggo. Alhamdulillah yang mau merekod ya monggo. Yang masih kesulitan ya silakan nanti bisa lewat chat, nanti bisa kita pandu. Nah, tapi kalau agak lama ya mohon maaf ya karena ini hostnya satu. Oke. Nah, baik teman-teman, nanti selain bisa melihat nanti kalau kesulitan lewat aplikasi Zoom, ini juga disiarkan online lewat YouTube. Nah, jadi bisa melihat online di YouTube. Nah, oke, karena ini sudah lebih 20 menit, bagaimana kalau kita mulai saja, nggih? Bu Retno sudah siap nih? Bu Retno bilang di belakang saya ini. Belakang saya gedung ya, tapi ternyata di seberang gedung. Oke, teman-teman ya. Sudah lama saya tidak melawak ini, atau tidak bisa melawak lagi. Yo, ini ada yang mandi, siapa itu? Oh, ini satu aplikasi bisa berdua, berlima atau berempat ini, siapa itu? Ya, ini hemat kuota juga ternyata. Boleh, enggak apa-apa ya toh. Ya, jadi satu aplikasi nanti pesertanya berlima. Nah, tapi jaga jarak ya. Oke. Baik teman-teman, kita buka acara pada siang hari ini. Nah, sudah waktunya nanti takutnya kita molornya terlalu banyak juga. Komputernya. Nah ini. Ini ya. Nah, Pak Bebas suaranya sudah masuk ini ya. Ada yang kangen suaranya Pak Bebas ini. Oke. Selamat datang Bapak Dimas Bayu dari Kelautan Sidoarjo. Wah, ini jauh-jauh juga ya ternyata. Jadi seminar ini tidak diikuti dari Solo saja, dari mana saja tadi Bu? Banjarmasin ya Bu ya? Sidoarjo, Lampung. Oh, Lampung. Alhamdulillah. Salam kenal Pak, Sidoarjo, Mas Bayu. Ya. Pak Dimas Bayu dari Politeknik Kelautan Sidoarjo. Wah, dari Sidoarjo. Selamat siang Pak Dimas. Ya, alhamdulillah. Salam kenal Pak Dimas. Ya, salam kenal. Selamat siang Pak. Nah, mudah-mudahan sehat nggih Pak Dimas nggih. Nah. Baik teman-teman, nanti ketika sudah mulai masuk materi dari narasumber, mohon maaf nanti semuanya kita mute dulu. Nanti kalau ingin ada disampaikan bisa lewat pesan dulu atau raise hand di aplikasi. Nanti akan kita buka atau di unmute, sehingga nanti tidak mengganggu jalannya presentasi dari narasumber. Oke, baik. Kita tes dulu teman-teman, bisa mendengar suara saya. Kalau bisa mendengar nanti bisa mengacungkan jari jempol apa ini ya? Ibu jari ya, jempol ya. Gimana? Suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih.
Baik, sambil jalan kita mulai karena waktunya sudah menunjukkan lebih 20 menit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini akan kita selenggarakan seminar online selama 1 jam, yang mana ini merupakan agenda dari SIMIK Sinar Nusantara dalam rangka membantu pencegahan COVID-19. Jadi SIMIK Sinar Nusantara menyelenggarakan seminar online. Ada puluhan seminar yang bisa diikuti setiap 1 minggu, ada 1-2 kali. Monggo nanti dengan mengikuti seminar bisa sekaligus berdonasi, di mana minimal 10.000, dan donasi akan kita salurkan kepada yang membutuhkan dalam bentuk sembako dan masker. Sementara itu nanti besok kalau ada kebutuhan yang lain, teman-teman, ya nanti akan kita bisa berikan dalam wujud yang lain. Oke. Sekali lagi selamat datang di seminar online SIMIK Sinar Nusantara 1 jam dengan tema time series analisis atau analisa runtun waktu yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bu Retno Triwulandari. Oh ya, perkenalkan dulu mungkin yang belum mengenal, saya Sabto Nugroho dalam hal ini bertindak sebagai host sekaligus moderator dalam acara seminar dalam rangka seminar analisa runtun waktu. Nah, ini suara-suara, mohon maaf ini saya mute dulu ya. Atau mungkin bisa di-mute dulu teman-teman supaya oke. Selama pelaksanaan seminar nanti ini dari Bu Retno akan membagikan buku. Nah, ada 3 buku. Bisa hilang ya, bisa sulapan nyatanya hilang. Nah, masuk gedung ini ya. Kalau di depan muka saya enggak, oke. Jadi ada buku nanti akan disampaikan diberikan secara cuma-cuma dari Bu Retno. Kebetulan ini buku penulisnya adalah narasumber kita sendiri, Bu Retno Triwulandari, Magister Science. Ya, ini beliau sudah menerbitkan buku mengenai data mining. Dan materi kita memang sangat cocok oleh beliau, sangat berkompeten, selain menerbitkan buku juga penulis dan pengajar di SIMIK Sinar Nusantara data mining. Nah, jadi kalau urusan data dan statistik, ya, tanyakan beliau. Gitu. Nah, untuk tema kita kali ini adalah time series analysis, analisa nuntun waktu, yang mana akan melihat apa sih kegunaan dari analisa nuntun waktu, kemudian apa saja, bagaimana cara memprosesnya, outputnya apa saja. Ya, jadi bukan hanya menganalisa dari masa lalu untuk mengenang masa lalu, ya, tapi kita untuk menganalisa sehingga menjadi masa depan kita prediksinya seperti apa. Oke, itu untuk seminar kali ini. Saya sambil ngadmit ya dia. Nah, dia akan disampaikan selama 1 jam kurang lebih. Teman-teman nanti kalau molor kita molor waktunya kita sesuaikan dengan kondisi, ya. Kalau dari teman-teman nanti memang berhalangan, monggo nanti. Tapi kalau tidak, saya harapkan bisa mengikuti sampai selesai seminar hari ini. Oke. Nah, kemudian perlu sekali lagi kami sampaikan, nanti pada minggu besok juga masih ada seminar yang lainnya. Monggo teman-teman yang sudah mendaftar ataupun nanti yang belum untuk mengikuti seminar dengan tema-tema yang berbeda, sambil menggali ilmu, menuntut ilmu sekaligus kita untuk berderma minimal tadi 10.000 per seminar, sehingga nanti bisa untuk membantu pencegahan COVID-19 karena hasil donasi akan kita sumbangkan kembali ke masyarakat. Itu Bapak Ibu, oke. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu. Bu Retno mungkin bisa buka suara dulu. Halo Bu Retno Triwulandari, ya, bisa di-unmute dulu. Ya, oke. Nah, selamat siang Bu Retno. Bu Retno suaranya bisa dibuka? Oke. Iya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai saya bacakan dulu secara singkat ini daftar riwayat atau CV-nya Bu Retno. Ini nama Retno Triwulandari, Magister Science. Tanggal lahirnya perlu dibacakan enggak, Bu? Ini sudah kelewat ya. Tidak apa-apa. Oke, Surakarta 13 Maret 88 ya.
Nah, beliau asli Surakarta, mulai dari SD, SMP, SMA, nah, alumni SMA 4 Surakarta juga, semuanya di Solo, kecuali saat jenjang S2 ini ke ITS di Surabaya. Nah, kemudian kembali lagi ke Solo. Penelitian juga beliau banyak di bidang statistik dan data mining, pengabdian masyarakat juga, publikasi ilmiah juga ada banyak publikasi yang sudah diterbitkan, termasuk tadi ada buku yang sudah beliau terbitkan mengenai data mining yang nanti akan kita berikan cuma-cuma sebanyak 3 bagi rekan-rekan nanti yang bertanya kalau memang ada waktu atau nanti kita kasih pertanyaan dan bisa menjawab, nanti kita berikan buku sebagai hadiah. Nah, nanti bukunya bisa dikirimkan atau kalau jauh dikirimkan atau yang dekat dengan kampus nanti bisa diambil di kampus gitu ya. Kembali lagi Bu Retno, beliau merupakan salah satu pengajar di STIMIK Nusantara, peneliti juga yang sesuai bidangnya banyak di statistik dan data mining, sehingga untuk seminar kali ini kita minta beliau untuk mengisi, semoga nanti bisa berbagi ilmu, kira-kira analisa runtun waktu itu seperti apa. Ini buat teman-teman yang sedang mengadakan riset atau penelitian nanti mudah-mudahan bisa membantu. Nah, atau nanti kalau di perusahaan kira-kira untuk mengolah data seperti apa sih analisa runtun waktu seperti itu. Ya. Kalau untuk pengalaman kerja ya ini saya kira cukup ya. Nah, untuk menyingkat waktu teman-teman karena sudah jam 13.30 ya. Nanti selama pelaksanaan seminar kami mohon untuk suara, nanti kita mute semuanya dulu, kecuali nanti dalam sesi tanya jawab kita buka teman-teman yang mau bertanya, monggo satu persatu ya. Nanti begitu kami tunjuk nanti bisa membuka suara, tapi mohon maaf untuk yang lainnya mohon untuk ditutup dulu suaranya atau di mute supaya nanti tidak mengganggu jalannya ujian seminar online. Baik, Bu Retno sudah siap? Oke, untuk menyingkat waktu, monggo materi seminar selama 1 jam, seminar online dalam rangka mencegah COVID-19 oleh STIMIK Nusantara oleh Bu Retno Triwulan dari Magister Sains dengan tema Time Series Analysis atau analisa runtun waktu. Nah, waktu dan tempat kami persilakan, monggo Bu Retno bisa menyampaikan materi mengenai analisis runtun waktu. Monggo Bu Retno, kami persilakan. Monggo Bu Retno ya, bisa dibuka. Oke. Ya Pak, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman yang udah bergabung di acara 1 Hour Time Series Analysis ini. Di situ ada salah satunya ada Bapak Ganang Dewana dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak. Kemudian nih, Bu Retno hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi time series analysis. Time series analysis atau sering disebut dengan analisa runtun waktu atau analisa deret waktu. Kenapa? Alasannya apa saya ingin membagikan materi ini? Karena selama ini mahasiswa atau bahkan peneliti masih kebingungan mengenali data yang terkelompok berdasarkan dimensi waktu. Jadi data-data yang terkelompok berdasarkan dimensi waktu itu terdiri dari apa saja. Kemudian pola yang terbentuk terdiri atas pola yang seperti apa. Kemudian metode yang cocok atau sesuai untuk pola data tersebut adalah metode apa, gitu ya. Jadi hari ini saya selaku dari STIMIK Nusantara mengambil materi ini, alasannya seperti itu, ya. Langsung mulai. Sebelum kita harus mengenal apa yang dimaksud dengan data. Data itu apa, gitu ya. Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah catatan atas kumpulan fakta yang dapat dijadikan dasar kajian. Dasar kajian berupa analisis ataupun kesimpulan. Gitu ya. Jadi catatan yang berupa kumpulan fakta. Jadi berulang kali Bu Retno sampaikan ke mahasiswa, data tidak boleh asal-asalan, minimal diperoleh dari pemerintahan, misalnya diperoleh dari website resmi bps.go.id atau bankindonesia.bi.go.id. Jadi data itu adalah kumpulan fakta, jadi tidak boleh asal-asalan, gitu ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita mempelajari analisa runtun waktu, kita harus tahu dulu data menurut dimensi waktu. Data menurut dimensi waktu terdiri atas 3. Dibedakan menjadi 3. Data cross section, data time series, kemudian data panel. Data cross section adalah data yang terdiri dari beberapa objek data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Jadi cross section jelas ya, terdiri dari beberapa objek yang dikumpulkan satu waktu tertentu. Coba kita bandingkan apa yang dimaksud dengan data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu objek. Terlihat bedanya ya, kalau cross section itu terdiri dari beberapa objek dikumpulkan dalam satu waktu, sedangkan time series dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu objek. Beda ya. Jadi data menurut dimensi waktu kita udah paham dulu, data cross section itu data yang terdiri dari beberapa objek dikumpulkan dalam satu waktu, sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu objek. Kemudian apa yang dimaksud dengan data panel? Data panel itu adalah pengelompokan data yang terdiri dari beberapa objek dan dikumpulkan dari waktu ke waktu dan mengandung unsur time series. Data panel adalah penggabungan antara data cross section dengan data time series. Terdiri dari beberapa objek dan dikumpulkan dari waktu ke waktu. Next. Setelah sudah paham apa pengelompokan data menurut dimensi waktu, saya akan memberikan contoh di sini. Ada 3 contoh tabel data. Di tabel pertama, karakteristik mahasiswa semester 2 tahun 2019. Di sini terlihat ada 4 kolom. Ada 4 kolom, nama mahasiswa, skor TOEFL, indeks prestasi mahasiswa semester 1, dan gaya belajar di sini. Coba dilihat. Apakah ini data cross section, apa ini data time series, atau data panel? Terlihat di sini dikumpulkan pada satu waktu, yaitu kapan? Semester 2 tahun 2019. Dikumpulkan pada satu waktu semester 2 tahun 2019. Dan terdiri atas berapa objek di sini? Terdiri dari 500 objek, yaitu 500 nama mahasiswa. Data 500 mahasiswa yang dikumpulkan pada satu waktu. Berarti ini contoh dari data apa? Dari contoh data cross section. Data yang terdiri dari beberapa objek yang dikumpulkan pada satu waktu. Terdiri dari 500 objek mahasiswa dikumpulkan pada satu waktu, yaitu semester 2 tahun 2019. Paham ya? Kemudian di tabel kedua ada data time series sekolah dalam 30 tahun. Di sini udah jelas di nama tabelnya, tetapi kita harus diteliti lagi apakah benar ini data time series, ya. Tadi definisi dari data time series apa? Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu objek. Objeknya apa ini? Objeknya adalah sekolah. Suatu sekolah. Pengumpulan datanya dari tahun 1989 sampai dengan 2018, 30 tahun. Jadi pengumpulan data dari tahun ke tahun selama 30 tahun terhadap satu sekolah. Ini terdiri dari anggaran belanja sekolah tersebut, jumlah lulusan sekolah tersebut tiap tahunnya, jumlah prestasi siswa sekolah tersebut tiap tahunnya, dan jumlah prestasi guru sekolah tersebut tiap tahunnya. Paham ya? Jadi tabel dengan border hijau ini contoh dari data time series.
Kemudian dicontohkan data berikutnya adalah data panel. Tadi pengertian data panel apa? Gabungan dari data cross-section dengan data time series. Data cross-section dan data time series. Penggabungan atas data cross-section dan data time series di sini ya. Di sini, tadi pengertiannya, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dan terdiri dari beberapa objek. Di sini terlihat terdiri dari beberapa objek, yaitu sekolah. Ada SMA 21, SMA 3, dan SMA 7. Kemudian dikumpulkan atas dari waktu ke waktu. Dikumpulkan dari waktu ke waktu. Dari kapan ini? Dari 2012 sampai dengan 2016. Paham ya? Jadi ketiga tabel ini adalah pengelompokan data, jenis-jenis data yang dikelompokkan berdasarkan dimensi waktu. Tidak boleh bingung lagi, gitu ya. Setelah paham contoh tadi, contoh penampilan atau deskripsi data dalam bentuk tabel, saya ingin mencontohkan lagi dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik seperti ini. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Tengah tahun 2018 sampai dengan Maret 2020. Di sini terlihat objeknya apakah cuma satu? Objeknya apa cuma satu? Ya benar, di sini objeknya hanya satu, wisatawan mancanegara. Di sini tidak dibedakan wisatawan mancanegara dari mana, dari negara mana yang berkunjung di Jawa Tengah. Di sini cuma total wisatawan mancanegara yang berkunjung di Jawa Tengah. Jadi dianggap satu, objeknya hanya satu. Objeknya hanya satu. Objeknya adalah Wisman. Kemudian dikumpulkan dari waktu ke waktu tahun 2018 sampai Maret 2020. Dari Januari 2018 sampai dengan Maret 2020. Berarti ini data yang ditampilkan dalam grafik ini merupakan contoh dari data apa? Data time series, gitu ya. Dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu objek, yaitu wisatawan mancanegara. Coba biar tambah paham, Bu Retno share lagi, Bu Retno bagikan lagi contoh data apa ini, gitu ya. Data yang ditampilkan dalam diagram batang berikut. Kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Jawa Tengah bulan Maret 2020. Tetapi dari tabel terlihat dibandingkan dari Februari 2020 sampai dengan Maret 2020. Kemudian objek wisatawan mancanegaranya dipilah-pilah dari asal wisatawan tersebut. Ada 10 negara. Ada 10 objek di sini. Ada Malaysia, Singapura, India, dan seterusnya. Berarti ini contoh dari data apa? Data panel. Jadi data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, yaitu Februari dan Maret. Kemudian data terdiri dari beberapa objek. Objeknya adalah apa? Negara asal wisatawan mancanegara yang berkunjung di Jawa Tengah. Itu ya. Coba yang ini. Bu Retno kasih contoh satu lagi. Saya kasih contoh satu lagi, yaitu tingkat pengangguran terbuka menurut klasifikasi daerah. Di sini dari Februari 2016 sampai dengan Februari 2020. Kira-kira data yang disajikan di diagram batang ini contoh data apa? Di sini Februari 2016 sampai dengan Februari 2020. Jadi ini pengumpulannya dari waktu ke waktu, yaitu tiap tahun, di mana bulan Februari gitu ya, dari 2016 sampai dengan 2020. Dan objeknya apa? Apakah cuma satu objeknya? Tingkat penganggurannya diukur di mana saja? Di 2 objek, yaitu perkotaan dan pedesaan. Terdiri dari 2 objek dan dikumpulkan dari waktu ke waktu, merupakan contoh data panel, gitu ya. Selanjutnya, setelah kita paham pengelompokan data menurut dimensi waktu, kita langsung ke pokok masalah yang akan kita bahas, yaitu analisa runtun waktu. Kita akan berfokus ke
data runtun waktu. Untuk kesempatan berikutnya mungkin Bu Retno akan bahas mengenai analisa data panel gitu ya. Di sini analisa runtun waktu. Tadi udah paham apa yang dimaksud dengan data runtun waktu? Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu objek gitu ya. Jadi hanya terdapat satu objek yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Kemudian yang dimaksud dengan analisa runtun waktu yaitu apa? Prosedurnya, prosedur statistik yang digunakan untuk meramalkan keadaan yang akan datang, kemudian hasilnya dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi data analisa runtun waktu adalah catatan faktanya atau data-datanya, sedangkan analisanya adalah prosedur statistiknya, gitu ya. Dasar pemikiran dari analisa runtun waktu apa? Pengamatan sekarang dipengaruhi oleh satu atau beberapa pengamatan sebelumnya. Jadi ada beberapa metode analisa runtun waktu yang hanya dipengaruhi oleh satu pengamatan sebelumnya, gitu ya. Kemudian tujuan dari analisa runtun waktu di sini Bu Retno bagi menjadi dua, memahami dan menjelaskan mekanisme tertentu, mekanisme tadi alur metode analisa runtun waktu, kemudian meramalkan suatu nilai di masa depan, gitu ya, dengan tingkat kesalahan error. Jadi semua hasil statistika itu tetap ada tingkat kesalahannya, yaitu berupa error. Udah? Lanjut. Kemudian selanjutnya setelah kita paham data runtun waktu, data berdasarkan pengelompokan dimensi waktu, kemudian kita udah paham ternyata analisa runtun waktu itu untuk apa, berarti kita udah pegang dulu data runtun waktu itu data yang seperti ini, udah benar. Data yang dikelompokkan, yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, dikelompokkan atas waktu dari waktu ke waktu, maka itu adalah data runtun waktu. Setelah itu kita harus tahu karakter dari data runtun waktu itu, gitu ya. Karakter dari data runtun waktu itu ada dua, datanya stasioner atau datanya tidak stasioner. Data stasioner adalah data yang yang memiliki fluktuasi di sekitar nilai rata-rata konstan. Jadi fluktuasinya di sekitar rata-rata konstan, tidak tergantung pada waktu dan variansi dibagi menjadi 3. Ya, close dulu ya. Ya, mohon maaf ini tadi tampilannya sedikit berbeda, agak ada delay ya dengan materi yang disampaikan, sehingga apa yang tertampil dengan apa yang disampaikan Bu Retno sedikit berbeda, sempat lag. Sudah Bu Retno, share lagi. Suaranya nggak kedengeran. Oh, sudah Bu, sudah masuk. Sudah masuk Bu Retno. Monggo Bu Retno bisa. Enggak dengerin? Belum masuk. Sudah. Ya. Tapi suaramu nggak kedengeran nih, Bang. Sudah Bu Retno masuk? Ya, ini maaf ada sedikit gangguan teknis ya, sebentar ya. Oke, kembali lagi. Sudah masuk lagi. Mohon maaf agak sedikit terganggu. Monggo, silakan dilanjutkan kembali di Retno untuk menyampaikan materinya. Tadi sampai mana ya? Ya.
Ya, tadi sampai di sini ya, karakter data runtun waktu, karakteristik dari data runtun waktu. Setelah kita tahu data runtun waktu itu apa, kita harus tahu kira-kira karakter data runtun waktu itu seperti apa. Ada dua di sini, ada stasioner dan tidak stasioner. Stasioner itu apa? Data tersebut berfluktuasi di sekitar nilai Sebentar. data tersebut. Jadi variansi dari fluktuasi data tersebut. Kemudian ada data tidak stasioner. Data tidak stasioner dibedakan menjadi 3 kondisi, yaitu tidak stasioner terhadap variansi, tidak stasioner terhadap rata-rata, ataupun tidak stasioner terhadap keduanya. Gitu ya. Bu Retna, saya akan berfokus dulu untuk membedakan tidak stasioner terhadap rata-rata, variansi, ataupun keduanya. Di sini ya. Semua dapat dilihat dari pola datanya, pola data awalnya. Ini berikut adalah contoh pola data yang tidak stasioner terhadap rata-rata. Jika trennya tidak datar atau tidak sejajar dengan sumbu waktu. Di sini ada, misal di sini ada rata-rata datanya di sini. Tetapi sebaran datanya itu tidak sejajar dengan sumbu waktu, tidak berada di sekitar rata-rata konstan, gitu ya, berpola tren. Kemudian jika data tidak stasioner terhadap variansi itu apa? Jika datanya tren datar atau hampir datar, tetapi tersebar membangun pola melebar dan menyempit. Jadi sebaran datanya besar, cenderung memiliki nilai data outlier atau nilai data yang letaknya jauh dari rata-ratanya. Variansinya lebar, sempit, lebar, sempit, lebar, sempit. Itu contoh data stasioner data yang tidak stasioner terhadap variansi. Kemudian ini, contoh pola data yang tidak stasioner terhadap rata-rata dan variansi. Di sini, tidak jika tren tidak datar dan membangun pola terompet. Jadi seperti ini, variansi pertama beda, variansi di pola data terakhir juga beda. Dan datanya tidak sejajar dengan rata-rata, gitu ya, tidak sejajar dengan sumbu waktu. Ya, solusinya gimana? Solusinya jika kalian memiliki data tidak stasioner harus diapakan? Jika data tidak stasioner terhadap variansi harus dilakukan transformasi. Jika tidak stasioner terhadap rata-rata harus dilakukan pembedaan atau differencing. Sedangkan jika tidak keduanya maka harus ditransformasi dan di differencing, gitu nggih. Di sini Bu Retna memberikan contoh perhitungan differencing atau pembedaan data. Pengertian dari differencing atau pembedaan data adalah apa? Pembedaan data adalah selisih antara waktu yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Differencing atau pembedaan data digunakan agar pola data menjadi stasioner pada nilai rata-rata. Di sini ada kolom 1 adalah data aktualnya, kolom kedua adalah differencing pertama. Differencing pertama adalah apa? Selisih data antar waktu gitu, antar waktu pertama, selisih data dengan antar waktu pertama. Jadi ada data kedua diselisihkan dengan data ke-1. Selisihnya ada 2. Differencing 2 atau pembedaan 2 di sini dapat 2 dari mana? Dari data ketiga dikurangi data pertama. Differencing ketiga atau pembedaan ketiga diperoleh dari mana? Dari data keempat dikurangi data pertama. Gitu ya. Sudah tahu karakteristik data runtun waktu, sekarang kita harus tahu lagi apa yang akan terbentuk dari data runtun waktu tersebut yang sering disebut dengan pola data. Gitu ya. Pola data yang terbentuk dari data runtun waktu dibedakan menjadi 5. Di sini ada data tren, data horizontal,
data musiman, data siklus, dan penggabungan dari keempat data tersebut, gitu ya. Nih satu-satu. Data tren. Data tren adalah gerakan umum peningkatan atau penurunan selama bertahun-tahun. Paham tidak sama pengalimat ini? Gerakan umum peningkatan atau penurunan selama bertahun-tahun. Berarti terjadi peningkatan selama bertahun-tahun. Artinya apa? Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, selalu naik gitu ya. Dari tahun ke tahun terjadi penurunan. Gerakan umum peningkatan atau penurunan selama bertahun-tahun. Terjadi jika kenaikan dan penurunannya jangka waktu panjang dalam suatu data. Paham ya, dari tahun ke tahun dalam waktu yang panjang selalu meningkat, disebut pola data tren. Contohnya apa? Contohnya biaya hidup dari tahun ke tahun. Ini contoh yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan contoh kedua apa? Luas lahan pertanian di perkotaan atau di pedesaan. Kira-kira di sini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau penurunan? Di sini terjadi penurunan luas lahan pertanian di perkotaan ataupun di pedesaan. Itu ya. Kemudian pola data kedua adalah pola horizontal. Pola horizontal tadi apa? Terjadi jika data berfluktuasi di sekitar rata-rata konstan. Contohnya apa? Data penjualan, data stok. Kenapa Bu Retno sering bilang kepada mahasiswa kalau data penjualan itu cenderung datanya berpola horizontal karena penjualan ataupun stok di suatu toko atau di suatu perusahaan biasanya terdapat nilai maksimum dan nilai minimumnya, di mana jika kita sudah tahu ring maksimum dan minimumnya, otomatis hasil penjualannya pun berada di antara maksimum dan minimum tersebut. Sehingga pola yang akan terbentuk adalah pola horizontal. Contohnya data penjualan, ya. Kemudian data musiman. Data musiman. Di sini Bu Retno langsung tampilkan dua. Jadi bisa membedakan apa itu data musiman, apa data siklus. Data musiman adalah perulangan data interval yang tetap setiap bulan, triwulan, semester, dan lain-lain. Pola berulang dalam 1 tahun gitu ya. Jadi cenderung jangka waktunya lebih singkat dibandingkan pola data siklus. Dalam satu tahun perulangannya itu bisa berulang lebih dari 1 kali. Paham ya? Perulangan pada interval yang tetap seperti bulan, triwulan, semester, dan lain-lain, polanya berulang dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, pola perulangannya lebih dari 1 kali. Itu contoh pola musiman. Ya. Biasanya terjadi karena apa? Karena faktor musiman. Seperti apa? Seperti contohnya produksi tanaman. Produksi tanaman, gitu ya. Musiman. Dalam satu waktu bisa jadi produksi tanaman tertentu itu meningkat atau turun, berfluktuasi lebih dari 1 kali. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pola siklus. Pola siklus adalah pola yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti berhubungan dengan siklus bisnis, gitu ya. Perulangannya memiliki jangka waktu yang lebih lama dibandingkan pola musiman. Lebih panjang, dalam 1 tahun mungkin belum terlihat itu perulangannya. Gitu ya. Pola jangka waktunya lebih panjang dibandingkan pola musiman. Contohnya apa? Penjualan mobil gitu ya. Kemudian pola gabungan di sini Bu Retno ada contoh pola gabungan antara tren dengan siklus. Siklus di sini polanya bentuknya tren tetapi terdapat perulangan. Tapi perulangannya jangka pendek apa jangka panjang? Jangka panjang, maka penggabungan tren dengan siklus. Contoh pola data tren siklus dan sesional seperti ini gitu ya. Perulangannya lebih pendek, tetapi antar gelombang di sini terlihat ya,
Gelombang kecil-kecil ini adalah sesionalnya. Kemudian ada gelombang besar di sini. Gelombang besar di sini adalah pola siklusnya. Dan polanya naik atau meningkat. Itu pola trennya. Gitu ya. Jadi kunci awal kita ingin melakukan analisa data runtun waktu adalah membuat scatter plot atau grafik dari datanya. Jadi datanya dibuat grafik dulu. Kita cari tahu kira-kira membentuk pola apa. Itu ya. Lanjut. Setelah sudah tahu data runtun waktu itu apa, data pengelompokan data berdasarkan dimensi itu apa, kemudian pola datanya seperti apa, pembagian pola data seperti apa, kita masuk ke metodenya. Metode yang cocok atau sesuai untuk menyelesaikan pola data tersebut, gitu ya. Di sini ada 3, Bu Retno milah menjadi 3. Ada data metode penghalusan, metode pemodelan, dan metode regresi deret waktu. Metode penghalusan itu apa? Metode dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara apa? Menghaluskan data sehingga pola utama menjadi lebih jelas. Metode smoothing, penghalusan atau pemulusan dipakai untuk mengurangi ketidakteraturan data dengan cara membuat keseimbangan rata-rata dari data masa lalu. Gitu ya. Contohnya single exponential smoothing, penghalusan eksponensial tunggal diperuntukkan untuk data berpola horizontal. Sedangkan double exponential smoothing diperuntukkan untuk data berpola trend di sini gitu ya. Kemudian ada juga penghalusan metode Winter diperuntukkan untuk data yang memiliki pola musiman. Paham ya? Jadi ada satu metode penghalusan yang metodenya merupakan dengan cara apa ini? Membuat keseimbangan rata-rata dari masa lalu untuk menghasilkan data yang lebih jelas. Ya. Kemudian metode kedua apa? Metode pemodelan. Metode pemodelan ini mensyaratkan Box-Jenskin-Arima mensyaratkan data harus stasioner. Jadi jika tidak stasioner harus dilakukan apa tadi? Ada transformasi, ada differencing gitu ya. Metode pemodelan pengertiannya apa? Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengembangkan model tertentu di dalam mengenali pola datanya. Di sini ada ARIMA. ARIMA bisa mengatasi data tidak stasioner pada rata-rata dan variansi data. Di sini ada I untuk differencing. Kemudian ada ARTS. ARTS itu jika diuji diagnostik error modelnya terdapat heteroskedastisitas atau kemudian untuk GARD juga jika terdapat heteroskedastisitas. Kemudian metode yang ketiga adalah metode regresi deret waktu. Metode regresi deret waktu seperti metode regresi gitu ya. Jadi metode hubungan antar dua variabel. Tetapi apa yang terjadi dengan metode analisa regresi deret waktu ini? Yaitu jika kondisi variabel responnya berautokolerasi atau terjadi korelasi antar variabel responnya gitu ya. Antar variabel Y-nya terjadi korelasi atau terjadi autokolerasi sehingga apa? Antar variabel respon dapat dibangun suatu hubungan fungsional. Jadi Y1 mempengaruhi Y2, Y2 mempengaruhi Y3 gitu ya. Di sini ada 3 macam. Linear trend model, quadratic regression model, dan cubic regression model, gitu ya. Lanjut, Pak Sabto. Apa pertanyaan dulu? Lanjut aja. Ini ya. Lanjut ke metodenya. Jadinya tadi ada metode penghalusan. Saya akan membagikan ada 3 di sini, ada single exponential smoothing, ada
double exponential smoothing Brown, dan whole exponential smoothing Brown. Di sini saya hanya menampilkan rumusnya. Untuk detail hitungan sudah saya sampaikan di materi, sudah saya bagikan ke panitia, bisa di-download. Gitu ya, para peserta bisa memanfaatkannya. Bu Retno sekedar memberikan, di kesempatan ini saya akan memberikan metode ini diperuntukkan untuk pola data seperti apa dan rumusnya seperti apa. Untuk detail hitungannya bisa langsung hubungi Bu Retno gitu ya. Bu Retno akan senang sekali jika ada yang feedback gitu ya. Kira-kira ada yang butuh banget metode single exponential smoothing itu cara ngitungnya seperti apa, boleh langsung hubungi emailnya Bu Retno gitu ya. Langsung. Di sini exponential smoothing yang exponential model. Ini diperuntukkan untuk model data yang seperti apa? Dapat dilihat seperti ini. Jadi, jika pola datanya melengkung membentuk fungsi eksponensial seperti ini, baik growth maupun decline, maka model exponential smoothing bisa digunakan. Single exponential smoothing diperuntukkan untuk data stasioner. Jika pola eksponensialnya, pola fungsi eksponensialnya itu landai atau tidak begitu curam, maka single exponential smoothing bisa digunakan. Rumusannya seperti ini, Y topi T plus 1 sama dengan alpha YT plus 1 min alpha Y topi T. Di sini Y topi atau Y hat adalah nilai ramalan untuk periode berikutnya, periode T plus 1. Alpha adalah konstanta penghalusan, sedangkan YT adalah data aktual, data sebenarnya pada periode T. Ya, detail hitungan Bu Retno sampaikan di materi. Kemudian, double exponential smoothing Brown. Double exponential smoothing Brown diperuntukkan untuk apa? Data yang memiliki pola fungsi eksponensial, tren, jadi naik gitu ya, naik ataupun turun. Itu bisa digunakan dengan double exponential smoothing atau penghalusan eksponensial ganda. Di sini perbedaannya terletak di mana? Di sini. Y topi T plus P sama dengan AT plus BTP. P adalah apa ini? Jumlah periode ke depan yang akan diramal. Di single exponential smoothing hanya berjalan satu-satu. Jadi jika kita punya data 30 data, maka di single exponential smoothing maksimal data yang dapat diprediksi adalah data ke-31, data ke periode ke-31. Sedangkan double exponential smoothing bisa sejumlah P periode ke depan. Jadi misal ada data 12 bulan Januari sampai dengan Desember. Misal diisi satu periode pertama berarti bisa untuk memprediksi data Januari tahun berikutnya. Jika diisi periodenya 2, maka bisa memprediksi data Februari tahun berikutnya. Jadi perbedaannya nih ya, kelebihan dari double exponential smoothing adalah bisa digunakan untuk memprediksi lebih jauh sejumlah periode ke depan yang akan diramal gitu ya. Begitu juga dengan double exponential smoothing hold di sini. Di sini perbedaannya sama dengan Brown adalah terletak pada letak konstanta penghalusan. Di sini ada letak penghalusan data dan letak penghalusan dari trennya. Tadi Bu Retno sudah sampaikan metode penghalusan adalah apa? Metode dengan pendekatan penghalusan data dengan cara apa? Membuat keseimbangan rata-rata datanya gitu ya. Jadi di sini ada konstanta penghalusan estimasi tren, ada konstanta untuk penghalusan datanya gitu ya. Sama-sama dengan Brown, metode hold dapat memprediksi sejumlah periode ke depan. Jadi misal kita punya 12 data Januari sampai dengan Desember tahun 2019, kita bisa memprediksi sejumlah P periode setelah tahun 2019. Jadi bisa kalau P-nya 1 berarti Januari 2020, P-nya 2 Februari 2020 dan seterusnya. Itu ya. Kemudian tadi ada metode regression dan metode regresi deret waktu. Di sini Bu Retno bagikan linear trend model di sini.
sama seperti model regresi linear, tetapi X-nya merupakan apa? Merupakan waktu. Merupakan waktu. Syarat pola datanya seperti apa? Pola datanya lurus, seakan-akan lurus, tidak eksponensial. Kalau tadi melengkung atau membentuk fungsi eksponensial. Growth untuk B lebih dari 0 dan decline jika B-nya kurang dari 0 atau turun. Gitu nih. Di sini seperti regresi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil diperoleh rumusan seperti ini. Ya. Kemudian kuadratik model seperti ini. Seperti eksponensial, tetapi ada proses turunnya. Jadi melengkung tapi ada proses turunnya. Kalau eksponensial tadi melengkung naik, melengkung turun. Di sini naik, kemudian turun. Itu kuadratik model. Jika fluktuasinya lebih dari 1, maka kubik model, gitu ya. Rumusan bentuk umumnya seperti ini. Penyelesaiannya dengan menggunakan MKT seperti ini. Kemudian untuk memperoleh nilai ABC kita menggunakan eliminasi, gitu ya. Kalau datanya lebih dari 2, ini pakai inverse, gitu ya. Pakai inverse, penyelesaian pakai inverse. Estimasi model B0 sampai dengan B3 diperoleh dari mana? Inverse dari tabel. Dari matriks T dikalikan dengan matriks Y, matriks respon data, gitu ya. Selanjutnya adalah metode pemodelan ARIMA. Tadi Bruno sudah sampaikan di model ARIMA-Book-Jenskin, di sana mensyaratkan data harus stasioner. Jadi gambaran dari kerangka flowchart-nya seperti ini. Langkah pertama harus dilakukan pola data. Pola data, dari pola data seakan-akan mungkin kalau tren jelas itu tidak stasioner terhadap rata-rata. Untuk memperkuatnya, dari pola data kita melakukan uji stasioneritas. Setelah dari pola data kita tahu sebaran datanya, tetapi untuk memperkuat apakah data itu stasioner atau tidak harus dilakukan uji stasioneritas, yaitu uji akar unit atau unit root test, gitu ya, uji akar unit. Jika data stasioner, maka dapat langsung dimodelkan atau dilakukan identifikasi model. Jika tidak, maka harus ditransformasi atau di differencing, gitu ya. Setelah data ditransformasi, baru dilakukan uji stasioneritas, kemudian baru dilakukan uji identifikasi, gitu ya. Terus identifikasi model ARIMA. Identifikasi model ARIMA dapat dilihat dari plot ACF atau autokorelasi function, plot autokorelasi function, dan plot partitional autokorelasi function. Kemudian disimpulkan apakah polanya membentuk autoregresif AR, moving average MA, atau modifikasi dari ARIMA. Jadi bisa ARI, IMA, ataupun yang lain, atau ARMA, gitu ya. Setelah itu, setelah model stasioner terbentuk, kemudian dilakukan uji diagnostik error yang dihasilkan oleh model tersebut. Jadi errornya dilakukan uji apakah sudah memenuhi. Pengertian dari error sendiri nggak boleh bingung ya. Jadi error adalah apa? Selisih data prediksi dengan data sebenarnya. Jika asumsi homogenitas variansi tidak terpenuhi, maka data tersebut memiliki variansi error yang berubah-ubah atau tidak konstan. Hal ini dikatakan dengan terdapat heteroskedastisitas. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka harus dilakukan pemodelan yang lain, yaitu model GART ataupun ARTS, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ini ya. Kalau ada yang butuh detail hitungannya, boleh langsung hubungi Bu Retno. Nih, Bu Retno ngasih contoh ini, kasus ini. Masih ada waktu Pak Sabto? Masih ada. Nih ya, ngasih contoh ini. Bu Retno dapat data dari bps.co.id. Di sini harga emas dari tahun 2020 sampai dengan
tahun 2019. Sebenarnya data emas itu berubah dari hari ke hari ya, tetapi Bu Retno belum dapat menemukan data yang valid. Jadi sumber data yang valid benar, info sumber data yang benar-benar valid, yang merekam gitu ya, merekam data harga emas dari hari ke hari. Di sini Bu Retno alhamdulillah dapat dari bps.co.id data emas dari tahun 2020 sampai 2019. Di sini. Langkah pertama apa tadi? Langkah pertama dari data sudah jelas ya ini, data runtun waktu, yaitu data yang dikumpulkan dari tahun 2000 sampai dengan 2019 atas satu objek. Objeknya apa di sini? Emas gitu ya. Objeknya emas dikumpulkan dari waktu ke waktu, yaitu tahun 2000 sampai dengan 2019. Langkah kedua, setelah kita udah jelas mengidentifikasi itu adalah data runtun waktu, langkah kedua apa? Kita melakukan pola data. Kita ubah datanya tadi ke bentuk grafik. Dilihat. Dari pola data ini, terlihat seperti pola data apa di sini? Pola datanya adalah pola data tren naik atau meningkat dari waktu ke waktu. Tiap tahun meningkat gitu ya. Dari tahun ke tahun meningkat gitu ya. Berarti tadi Bu Retno udah mencontohkan metode yang cocok untuk metode tren adalah apa ini? Lempar satu pertanyaan untuk satu buku Bapak. Nih, monggo teman-teman ada yang bisa jawab. Ditunjukkan dulu Bu tadi apa Bu? Iya. Gambarnya tadi. Yang ditunjukkan. Enggak kelihatan. Di share screen lagi Bu. Ya, tadi pertanyaannya metode yang tepat untuk menyelesaikan ini kira-kira apa? Ya. Dikasih clue Bu, pilihannya apa Bu? Ya, ini yang bisa menjawab, monggo. Ya, boleh di-unmute yang bisa menjawab. Monggo, ini tampilan saya agak bermasalah. Metode double exponential smoothing. Ya, double exponential smoothing. Ya, namanya siapa ini? Afan Latofi, Pak. Wah, Mas Afan. Oke, betul Bu? Betul ya, Mas Afan. Saya tulis dulu. Terima kasih Mas Afan. Monggo, lanjut Bu. Oke, satu G, Mas Afan. Nanti selamat mendapat buku dari Bu Retno Tribu. Nanti sama kita kasih sama masker ya Bu ya. Ya, dari masker. Oke. Wah, mau dilanjutkan bertanya atau lanjutkan materi Bu Retno, monggo. Oke, lanjut Bu. Nah, waktunya sudah mepet nih. Enggak, halo, guys. Oh, Bu Retno dimut, Bu Retno dimut. Ya, di-unmute dulu Bu Retno. Oh iya, maaf. Oke. Ya. Monggo, bisa dilanjut Bu Retno. Ya. Ya. Jadi salah satu metode dari metode penghalusan untuk data berpola tren adalah apa? Data double exponential smoothing, entah itu Brown ataupun Holt, tadi bisa menyelesaikan data dengan pola tren. Gitu ya. Kemudian ada lagi data trend regression model dan ARIMA. Di sini ada ARIMA gitu ya. Karena ARIMA bisa mengatasi data tak stasioner menjadi data stasioner. Bu Retno ngasih contoh perhitungan di sini. Tapi detail caranya gimana bisa langsung hubungi ke emailnya Bu Retno ya.
Di sini Burno coba untuk penyelesaian double exponential smoothing untuk data emas. Tadi udah itu ya. Gimana? Punyamu belum timut. Ya, enggak apa-apa. Oh, feedback. Udah. Ini ya. Jadi data double exponential smoothing Brown di sini. Pertama mencontohkan data exponential smoothing Brown. Di sini ada data emas dari tahun 2000 sampai 2019. Tadi kelebihan dari double exponential smoothing apa? Bisa memprediksi sejumlah periode ke depan. Jadi bisa tahun 2020 dan 2021. Itu ya. 2020 dan 2021. Di sini ada langkah jadi kalau misal pengen tahu detail hitungannya nanti di sini. Jadi data diurai menjadi 6 kolom seperti ini. Jadi ada AT, ada rumusan pertama AT, ada AT aksen, ada A kecil AT, BT kecil gitu ya. Dibuat terus nggak perlu bingung. Bu Retno sampaikan ke semua mahasiswa untuk kalau menghadapi rumus seperti ini cukup diurai dulu, dibuat kolom, diurai apa hasilnya. Jadi ada 4 persamaan, berarti ada 4 kolom hasil, Situ. Sudah, AT ini diperoleh dari mana? Dari alfa, alfa dari data periode ke T ditambah 1 min alfa, AT min 1 dan seterusnya, gitu ya. Diperoleh seperti ini. Kemudian hasilnya apa? Setelah beberapa kali uji dengan mengubah-ubah nilai alfa eksponensialnya, data alfa konstanta penghalusannya diketemukan yang paling efisien yaitu dengan nilai konstanta penghalusan 0,7 dengan tingkat kesalahannya rata-rata MAPE adalah rata-rata absolute percentage error atau rata-rata tingkat kesalahan sebesar 7,254% dari data emas tahun 2000 sampai dengan 2019 ya. Dan menggunakan Brown exponential smoothing, Brown double exponential smoothing diperoleh rata-rata errornya sebesar 7,254%. Kemudian dengan menggunakan deret waktu trend regression model ya. Jadi boleh pakai trend regression model. Kalau ini kuadratik mungkin belum ya, kuadratik cuma satu lengkungan, bisa jadi ini kubik karena lebih dari satu. Tetapi di sini di lengkungan kedua cuma terdapat satu data yaitu data di 2015. Bisa dilihat ya, di lengkungan pertama itu dari 2000 sampai dengan 2011 itu terdiri dari banyak data, bisa dihitung satu lengkungan. Kemudian di lengkungan kedua bisa diambil dari 2006, 2007 sampai dengan 2014 ada banyak data. Tetapi di lengkungan ketiga ada 4 data dari 2012 sampai dengan 2016, tetapi di lengkungan keempat cuma ada satu di sini, ada data 2015, jadi kemungkinan kubik belum bisa. Syarat kubik lebih dari satu lengkungan, tetapi tiap lengkungan tidak boleh hanya cuma terdapat satu unsur. Jadi kemungkinan mungkin adalah trend regression model. Trend regression model dengan menggunakan metode regresi linear diperoleh data seperti ini, gitu ya. Dengan tingkat kesalahan errornya adalah 16,7966%. 16,7966%, jauh lebih besar dibandingkan jika memprediksi data emas menggunakan double exponential smoothing Brown. Kemudian Bu Retno coba lagi dengan menggunakan metode pemodelan ARIMA, autoregressive integrated moving average, gitu ya. Tadi kerangka pikirnya seperti ini, kita lakukan pola data, terus dilakukan uji stasionaritas, jika tidak stasioner maka dilakukan transformasi atau differencing. Jika sudah stasioner maka bisa dilakukan identifikasi model, kita lakukan estimasi parameter, kemudian dimodelkan, kita peroleh errornya, dari error kita lakukan uji diagnostik error, jika terdapat heteroskedastisitas atau
variansinya tidak tetap atau variansi errornya tidak tetap atau berubah-ubah, maka disebut keadaan dengan kondisi heteroskedastisitas. Model yang dapat digunakan adalah metode Kurtz ataupun metode Arts. Ya. Nih, alurnya seperti ini tadi. Di sini ada alurnya. Yang pertama adalah melakukan pola data. Tadi ada pola datanya dulu. Ternyata pola datanya itu tren atau naik, meningkat dari tahun ke tahun, meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2000 sampai dengan 2019 terlihat meningkat, belum terlihat penurunan gitu ya. Seakan-akan ini tidak stasioner terhadap rata-rata. Kemudian diperkuat lagi dari grafik ACF PACF-nya. ACF-nya turun perlahan, sedangkan PACF-nya turun secara tajam setelah lag pertama. Jadi bisa digambarkan ini kemungkinan autoregressive 1. Diperkuat lagi dari uji unit root atau uji akar unit. Uji akar unitnya di sini terlihat nilai probabilitasnya 0,95 atau lebih besar dari alfa, artinya tidak stasioner. Tidak stasioner data emas, tidak stasioner terhadap rata-rata. Kemudian Bruno sudah lakukan transformasi. Transformasi dengan menggunakan learn. Gitu ya. Setelah ditransformasi, data transformasinya terus dilakukan pemodelan AR1 berdasarkan gambar ACF PACF-nya tadi. Diperoleh modelnya seperti ini, koefisiennya sebesar 14,5980 dan koefisien AR1-nya 0,947994. Kemudian setelah diperoleh modelnya, hasil errornya ini dilakukan uji diagnostik. Diagnostiknya terdiri atas apa aja? Autokorelasi, probabilitas error, dan heteroskedastisitas. Tidak perlu dilakukan multikolinearitas. Karena apa? Pengertian multikolinearitas itu apa? Kalau di regresi adalah terdapat hubungan antar variabel independen. Jadi di regresi butuh multikolinearitas karena kita tidak menghendaki variabel independen X1, X2, dan seterusnya itu terdapat korelasi. Kalau di deret runtun waktu, di data runtun waktu, data uji diagnostik errornya yang dibutuhkan adalah autokorelasi, normalitas error, dan heteroskedastisitas, homoskedastisitas gitu ya. Yang pertama adalah autokorelasi. Di sini tidak terdapat autokorelasi antar errornya, antar error modelnya. Antar error modelnya adalah tidak terdapat autokorelasi. Hal ini disimpulkan dari mana? Dari ACF PACF dari error modelnya. Jadi di sini adalah ACF PACF dari error modelnya. Terlihat grafik ACF PACF-nya semua nilai berada dalam garis Bartlett, berada di dalam garis Bartlett. Itu mengindikasikan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada error model AR1. Kemudian di normalitas datanya terlihat probabilitas Jarque-Beranya 0,76, lebih besar dari signifikansi alfa 5%. Artinya hipotesa gagal ditolak. Artinya apa? Error model sudah berdistribusi normal. Ya, gagal ditolak atau diterima. Istilahnya gagal ditolak. Ya, gagal ditolak maka errornya normal, gitu ya. Nilai probabilitas. Kemudian yang ketiga apa? Uji heteroskedastisitas White. Di sini yang kita pakai yang kedua, yang F ini adalah ANOVA-nya ya, yang bawah. Di sini probabilitas chi-square lebih dari alfa. Artinya H0 gagal ditolak, tidak terdapat heteroskedastisitas atau variansi error modelnya adalah konstan. Sudah sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Wes Bang. Udah Pak Sabto. Oke, kita buka 1/2 ya. 2 penanya aja ya. Ada yang mau bertanya singkat karena waktunya ini sudah 1 jam lebih. Baru 1 jam lebih 5 menit nih.
Nggak apa-apa. Moga ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, saya berikan 2 sesi pertanyaan saja karena waktunya terbatas sih, mohon maaf. Ya. Nanti bagi penanya kita kasih gratis buku, ya ada buku. Nampak biar menambah ilmu. Dijual lagi boleh enggak, Bu? Mending jadi resellernya kalau mau dijual lagi. Oke. Moga silakan ada yang mau bertanya dari peserta. Moga. Nah. Adakah yang mau bertanya? Gimana tadi penjelasannya? Tambah rumitnya. Tapi nanti materinya bisa dikasih ya di linknya. Nanti akan kita berikan di sosial medianya Simisinus. Nanti kita berikan link dari materi supaya bisa di-download ya, Bu. Iya, di detail materi ini Bu Retno tiap metode udah sampaikan masing-masing satu contoh. Tadi di presentasi memang sengaja Ibu Retno skip. Ya, karena waktunya terbatas, mungkin tidak semua contoh bisa diberikan. Oke, ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada? Angkat tangan? Oh, angkat tangan gimana? Malah Bu Retno angkat tangan. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya? Yang mau tanya langsung? Kalau tidak ada, saya kasih satu pertanyaan dulu aja, Bu. Ya. Ini tadi ada yang namanya MAPE, gitu, yang berhubungan dengan error-error. Gitu. E-nya itu error. Kira-kira MAPE itu kepanjangan dari apa? Ya. MAPE. Ada yang tanya? Ada yang tahu? Ya. MAPE. Tadi yang sudah jawab, boleh jawab lagi enggak, Bu? Ini yang berhasil nanti kita kasih buku lagi ini. Yang udah jawab nggak usah. Oh, nggak usah. Jadi kan kelihatannya Mas Afan ini mau jawab lagi nih, semangat ini. Nanti punya buku 2 dijual. Dijual. Enggak apa-apa, ini untung berarti ya. Nah, ini harga bukunya pasarannya berapa ini? Perlu disebutkan. Enggak usah. Ya, mesti kembali modal ini. Maka yang lain bisa atau mau ditanya. Tadi apa menjawab ya? MAPE, kepanjangan dari apakah MAPE? MAPE. Ya, satu pertanyaan dari Pak Sabto, apa yang dimaksud dengan MAPE? Jangan di chat ya, langsung buka. Wah, ini ada yang ngechat itu. Langsung buka moodnya. Iya, dibuka moodnya, dijawab dong ya. Enggak bisa atau enggak bisa kan ya harusnya. Sama tunjukkan wajahnya. Nah, ada nih. Ini siapa ini, Mas? Asbi Asidik. Mana Mas Asbi mana ini? Halo, Pak. Oh, ya ini yang rombongan. Gimana Mas Asbi? Jawabannya apa, Mas Asbi? Jawabannya main absolute percentage error, Pak. Nah, gitu kan gantengnya kelihatan. Benar, Bu Retno? Artinya, buat apa sih Hasbi? Iya. Buat apa kira-kira tadi? Biasanya apa itu selisih antara prediksi sama data aslinya, Bu. Itu pengertian apa? Itu tinggal dibaca. Min itu min apa tadi? Min tadi? Rata-rata. Ya, absolute. Jadi nilai apa ini? Ya tinggal di Indonesia kan sudah benar kayaknya. Ya bisa dijawab. Min atau mungkin tidak apa-apa dibantu min absolute percentage error tadi adalah untuk mencari rata-rata nilai persentase error. Nah, persentase error karena itu semakin kecil berarti semakin bagus rata-ratanya. Ya, gitu. Jadi Mas Hasbi nanti bisa Mas Hasbi ya, selamat nanti dapat buku tadi Mas Afan sama Mas Hasbi hilang bukunya itu. Yang satu yang dari luar Solo nggak apa-apa ini nanti Bu Retno. Nanti untuk akhirnya bisa ngechat Bu Retno atau siapa nanti dari linknya sini nanti kan kita berikan. Oh, di datanya sudah ada ya nanti ya, lapaknya nanti kita coba kontak yang mendapat hadiah tadi. Oke. Nah, satu lagi Bu Retno mau masih pertanyaan apa ini? Atau ada yang mau bertanya? Satu penanya lagi, saya kira sesinya ini akan kita akhiri karena waktunya sudah. Tadi Mas Hasbi ya. Saya catat dulu. Hasbi suruh ngambil di kampus saja Pak, itu jarang bimbingan. Jangan dibuka aibnya di sini. Nah, tadi yang mendapat sudah Mas Afan sama Mas Hasbi. Satu lagi ada yang mau bertanya? Ya, bertanya kita kasih buku atau kita kasih pertanyaan lagi. Gimana Bu Retno? Mau ngasih satu pertanyaan lagi? Iya. Atau sebutkan, ya tadi sudah sebutkan. 2 sel ini 2.
sebutkan aja yang mudah lah. Karakteristik data runtun waktu itu ada 2, cabangnya banyak. Tapi kira-kira apa? Nah, karena kan nggak pegang materi, Bu. Jadi mungkin teman-teman sambil tadi dengerin, menghafalkan juga, mencatat mungkin tidak bisa lengkap kalau ada materinya langsung tatap muka. Ya. Karakteristik data runtun waktu tadi ada 2 karakteristiknya itu. Apa dan apa? Sebutkan saja, tidak usah menjelaskan, nanti biar sekali lagi dijelaskan Bu Retno. Walaupun nanti ada banyak tadi depannya S. Ada yang bisa menjawab? Nah, karakteristik data runtun waktu ada 2. S dan non S. Kira-kira S-nya itu apa? Jangan es buah loh ya. Wah, nanti pengen buka puasa, ini masih belum jamnya. Gimana teman-teman, ada yang bisa menjawab satu pertanyaan? Ya, monggo ini. Beliau mungkin agak malu ya. Ya, monggo teman-teman, Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab kira-kira karakteristik data runtun waktu ada 2, S dan non S. Nah, nanti yang bisa menjawab betul kita kasih 1 buku, karena tinggal 1 buku, bukunya tinggal 1. Walaupun Bu Retno masih punya segudang ini. Nah, tidak perlu ke Gramedia atau toko buku, nanti sudah bisa mendapat bukunya. Nah, dapat ilmu, dapat buku, dapat amal dari sedekah sumbangan dalam rangka pencegahan COVID-19 ya. Gimana teman-teman? Ada 1 lagi? Ayo ini 1 menit lagi. Nah, oke, Mbak Floren angkat tangan. Apa Mbak Floren bisa dibuka? Mbak Floren bisa? Nah, bisa di-unmute? Ya, oke. Stasioner sama tidak stasioner, Pak. Oke, stasioner dan tidak stasioner. Ya. Kira-kira apa? Stasioner dan stasioner itu artinya bisa ya, catatannya sudah ada belum itu? Bisa menjelaskan? Nah, kalau tidak bisa nanti biar dibantu Bu Retno. Ini sudah dapat bukunya, stasioner, stasioner kalau stasioner itu tidak tergantung pada waktu atau penurunan data, Pak. Ya, betul. Tidak dapat pertumbuhan atau tetap ya, tidak dapat pertumbuhan atau penurunan data. Kalau stasioner. Stasioner data dalamin dapat digunakan plot dan series, plot fungsi autokorelasi dan plot fungsi autokorelasi parsial atau PACF. Nah, itu sedangkan kalau tidak stasioner itu dalamin merupakan masalah yang sangat serius pada analisis data runtun waktu. Oke, Bu Retno bisa ditambahi untuk itu stasioner hasil dan itu hasil browsing, bukan dari dengerin. Enggak apa-apa, ya penting kan minimal teman-teman tahu. Jadi ini yang membedakan yang pertama adalah stasioner dan stasioner. Kalau stasioner tadi tetap gitu, tetap atau pertumbuhan atau penurunan datanya tidak ada. Sedangkan kalau non stasioner ya ada fluktuatif ada data naik dan turun. Nah, cuma nanti naiknya seperti apa, tadi ada yang gelombang naik turun atau naik terus atau naik sedikit turun. Nah, atau naik turunnya banyak ya itu macam-macam tadi ya. Itu tapi nanti, terima kasih buat Floren usahanya ya Mbak Floren, jadi selamat nanti dapat buku ya, nanti bisa dikirim atau diambil di kampus ini sekalian. Semoga bermanfaat. Oke. Saya kira itu karena waktunya kita sudah 1 jam lebih. Jadi demikian tadi materi paparan dari Bu Retno Triwulandari untuk analisis time series. Kira-kira tadi sudah ada penggunaannya. Kegunaannya apa sih minimal? Kita tahu ini untuk apa, untuk data jenis apa, lalu kita pakai metode apa. Kalau rumus-rumusnya kan nanti browsing di bukunya beliau ada, atau di materi nanti juga ada. Nah, syukur-syukur nanti ada contoh studi kasusnya. Karena tadi kan sudah ada yang Mas ya, prediksinya seperti apa, nanti bisa dilihat cara menghitungnya juga seperti apa. Ya, di materi itu Bu Retno coba memprediksi pandemi COVID juga, tapi belum bisa Bu Retno sampaikan di seminar ini karena emang datanya masih berubah parah gitu ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Bu Justina Utami untuk pemodelan data pandemi saat ini bagaimana. Di materi Bu Retno sudah sampaikan, sudah Bu Retno coba dengan beberapa metode, tetapi hanya
Bruno sampaikan literatur. Jadi Bruno sampaikan berupa materi itu ya. Jadi belum berani sampaikan di seminar ini karena emang datanya masih banyak dan fluktuasinya masih belum selesai gitu. Tetap semangat untuk semuanya, sehat. Generasi muda harus berpikiran terbuka, harus semangat, tidak boleh banyak mengeluh gitu ya. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi oh itu masih dimut ya, sorry. Ya, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bu Retno Triwulandari. Terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam menganalisa data menggunakan time series, bisa menyelesaikan sebuah kasus, bisa membantu pekerjaan kita maupun dalam penelitian kita. Terima kasih Bu Retno, dan kami ucapkan juga terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah join di seminar online kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang jenengan berikan dalam bentuk sumbangan bisa bermanfaat dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan kita. Sekali lagi acara ini terselenggara atas kerjasama STIMIK Sinar Nusantara dan seluruh aktivitas akademik dan dari seluruh teman-teman peserta seminar. Kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi tetap semangat, stay safe, stay home. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan segera bisa menyelesaikan atau terbebas dari pandemi COVID-19. Ya, pertanyaan selanjutnya nanti bisa lewat grup atau mungkin bisa menghubungi Bu Retno Triwulandari. Jangan lupa untuk mengikuti seminar-seminar selanjutnya, masih ada banyak seminar. Nah, silakan nanti join dan bergabung. Dan kalau ingin membantu dengan teman-teman, nanti donasinya masih tetap kita buka sampai dengan nanti seminar. Terima kasih, sekian dari saya. Kalau ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya pribadi mohon maaf kalau ada tutur kata maupun perbuatan yang tidak mengena. Mudah-mudahan apa yang kita senangkan hari ini dapat manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kita tutup seminar pada kali ini. Terima kasih atas partisipasinya.